Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasul, ku persembahkan video ini untukmu. Semoga engkau mau menerimanya dengan senyum, sehingga berbahagialah diri ini selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat fillah, sahabat-sahabat surga, sahabat-sahabat pecinta Rasul. Semoga Allah senantiasa hujamkan dalam hati kita kelembutan. Allah senantiasa hujamkan dalam hati kita untuk senantiasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Senantiasa kita merindukan beliau, dan senantiasa kita pun juga dirindukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling utama adalah semoga kita termasuk bagian dari umat-umat beliau yang diakui oleh beliau, dan nantinya kita pun mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat surga, sahabat-sahabat pecinta Rasul, alhamdulillah, kali ini kita masuk di sesi episode yang keempat. Setelah kemarin kita belajar bersama-sama tentang aktivitas waktu demi waktu baginda Nabi Muhammad SAW, mulai dari sholat sunnah fajar hingga perjalanan menuju ke masjid. Maka tibalah waktu kita kali ini membahas tentang aktivitas dari baginda Nabi Muhammad SAW saat di waktu subuh. Bismillah, kita mulai bersama-sama. Sahabat surga, sungguh beruntungnya para sahabat di masa itu. Mereka merapat ke masjid di awal pagi, memulai hari menghadap ilahi, dipimpin oleh Rasul yang keindahannya tiada yang mengungguli. Masya Allah. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah tanpa henti kepada beliau. Saat wajah dan memancarkan cahaya itu memasuki masjid, kebahagiaan meliputi seluruh sahabat yang telah siap duduk rapi bersaf-saf memenuhi Masjid Nabawi. Sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an pun segera mengumandangkan iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Dan seketika para sahabat menyambut dengan segera berdiri merapikan shaf. Setelah sampai di tempat sholatnya, baginda Nabi Muhammad SAW meluruskan shaf para sahabatnya seraya bersabda, Sawu sufufakum fa inna tasbiyatas sufufi min iqamatis shalah. Luruskanlah shaf barisan kalian, karena sesungguhnya meluruskan shaf termasuk bagian dari mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam gelapnya waktu subuh, dengan keterbatasan penerangan di masa itu, Rasulullah SAW menunaikan sholat cukup panjang. Dalam 2 rakaat subuh tersebut, setelah membaca surat Al-Fatihah, Rasulullah SAW membaca 60 hingga 100 ayat. Dan Rasulullah SAW juga biasa membaca surah Al-Waqiah dalam waktu subuh. Dalam riwayat lain pun, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an menyebutkan bahwa ketika di hari Jumat di waktu subuh, pada rakaat pertama baginda Nabi Muhammad SAW membaca surah As-Sajdah
Dan pada rakaat kedua beliau membaca surah Al-Insan. Masya Allah. Nah, saat sholat subuh itu sudah mulai usai, matahari sudah hampir terbit, sehingga para sahabat dapat mengenali siapa saja yang berada di samping mereka karena bias cahaya mereka telah memasuki masjid. Masya Allah. Dan disitulah yang sangat dirindu-rindukan oleh para sahabat. Ketika Rasulullah SAW berdiam di tempat sholatnya usai sholat subuh dengan wajah yang masih menghadap ke kiblat, baginda Nabi membaca sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW membaca, Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Aku minta ampun kepadamu ya Rabb. Aku minta ampun kepadamu ya Rabb. Aku meminta ampunan kepadamu ya Rabb. Duhai Allah, Engkau maha selamat, dan darimulah keselamatan. Maha suci Engkau, Duhai yang maha agung lagi maha mulia. InsyaAllah. Setelah membaca zikir yang singkat ini, kerinduan para sahabat untuk dapat memandang wajah baginda Nabi, ya Masya Allah, terobati. Karena sudah menjadi kebiasaan dari baginda Nabi Muhammad SAW untuk segera berbalik menghadapkan seluruh tubuh dan wajahnya ke arah para sahabat, atau berpaling ke arah kanan, ya, 90 derajat, sehingga sahabat dapat memandang wajah beliau Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, karena Nabi SAW idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Dahulu bila selesai salat, Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya kepada kami. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sungguh beruntung para sahabat, ya radhiyallahu anhum, di mana awal harinya kedua bola mata mereka telah memandang keindahan dari sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Pandangan yang keberkahannya bukan hanya untuk orang yang memandang, bahkan juga bagi mereka yang kemudian memandang orang tersebut pun memperoleh keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, La tamassun naru musliman roni au ro'a marroni. Neraka tidak akan menyentuh seorang muslim yang pernah melihatku atau pernah melihat orang yang melihatku. Masya Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Setelah itu Rasulullah SAW duduk bersila, membaca doa dan zikir yang biasa dibaca selepas sholat, dan melanjutkan dengan berbagai doa dan zikir yang khusus dibaca di pagi hari. Inilah momen terbaik di mana kita pun bisa mengamalkan, ya, doa pagi baginda Nabi yang sudah dirangkum dalam zikir pagi al-ma'thurat. Maka bagi sahabat-sahabat fillah, sahabat-sahabat surga, beruntunglah kita sudah dimudahkan untuk bisa mengakses apa saja doa-doa yang dibaca oleh baginda Nabi yang sudah terkumpul dalam doa zikir pagi al-ma'thurat. Dan bersama para sahabat, selepas sholat Rasulullah berzikir dengan suara yang dapat didengar oleh mereka yang berada di sekitarnya. Tubuh mereka bergoyang ringan dengan indah seperti goyangan pohon ketika ditiup angin yang kencang, dan air mata mereka mengalir deras hingga membasahi badan mereka. Kisah ini pun juga disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fa idza asbahu fadzakarullaha tabaraka wa ta'ala madu kama yumidu syajaru fi yaumir rih wa hamalat ayunuhum hatta tabulla thiyabahum. Ketika berada di waktu pagi, para sahabat berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan tubuh mereka bergoyang ke kanan dan ke kiri seperti goyangan pohon ketika diterpa tiupan angin kencang, serta air mata mereka bercucuran hingga membasahi baju mereka. Masya Allah. Setelah Rasulullah SAW selesai memanjatkan rangkaian doa dan zikirnya, para sahabat pun mendekat dan duduk mengelilingi beliau. Dan ya, setelah para sahabat duduk melingkar mengelilingi beliau membentuk halaqah, mereka duduk dengan tenang. Tiada suara yang terdengar.
tubuh mereka tidak bergerak-gerak, khusyuk, larut dalam keindahan Al-Mustafa, larut dalam keindahan baginda Nabi Muhammad SAW, hingga seakan-akan ya seperti burung bertengger di atas kepala mereka semuanya, saking khusyuk, saking tenangnya. Ya, sebagaimana diriwayatkan pula kisah ini oleh hadis riwayat Ahmad. Masya Allah. Di saat momen-momen terbaik itu, yang terdengar hanyalah suara merdu, lembut, penuh cinta yang menuturkan untaian mutiara tiada tara. Suara yang dirindukan oleh setiap pecinta. Suara kekasih Allah Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Momen itulah baginda Nabi menyampaikan sabda-sabda, dan mereka semua tenggelam dalam keheningan menyaksikan keindahan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga setiap orang pun ingin duduk di dekat beliau, menatap wajah beliau yang mulia. Dan saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyapa mereka dengan penuh kasih sayang. Hal fikum maridun a'udu. Apakah di antara kalian ada yang sakit sehingga aku dapat menjenguknya? La. Qala fahal fikum janazatun attabi'uha. Apakah di antara kalian ada yang meninggal dunia sehingga aku dapat mengantarkan jenazahnya? Fa in qalu la qala man ra'a minkum ru'ya yaqussuha alaina. Apakah di antara kalian semalam ada yang bermimpi sesuatu dan mau menceritakan kepadaku? Insyaallah. Demikianlah keseharian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, penuh cinta, lembut dan penuh perhatian. Setiap orang tidak luput dari perhatian beliau. Ini terbukti dari bagaimana beliau menyapa dan menanyakan keadaan para sahabat-sahabat di sekitarnya. Seiring dengan semakin tingginya matahari hingga setinggi tombak atau sekitar 20-30 menit setelah terbitnya matahari, maka Rasulullah SAW pun segera mengakhiri rangkaian doa, zikir, dan ramah tamah dalam halaqah tersebut bersama para sahabat dengan menunaikan 2 rakaat sholat sunnah isyraq atau sholat sunnah suruk yang pahalanya seperti haji dan umrah yang sempurna. Rasulullah SAW bersabda, "Man sholat subha fi jama'atin." Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syamsu. Lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit. Thumma sholla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Tamatin. Pahala yang sempurna. Insyaallah. Sahabat-sahabat fillah, inilah waktu demi waktu yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabatnya di waktu subuh hingga waktu syuruk. Bismillah, semoga kisah ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita, bisa menjadikan hikmah untuk kita, betapa kita bisa merasakan apa saja yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di waktu subuh hingga jelang syuruknya. Dan semoga kita bisa mengamalkan, mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin tumbuh rasa cinta, semakin tumbuh rasa rindu kita kepada baginda Nabi, sehingga kita pun juga termasuk dari umat-umatnya yang dirindukan dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bismillah sahabat-sahabat fillah, esok kita akan kembali bahas episode terkait dengan waktu demi waktu yang dilakukan oleh baginda Nabi di waktu duha beliau. Semoga Allah masih izinkan kita untuk terus merenggut nikmatnya, merasakan aktivitas baginda Nabi Muhammad SAW dalam kegiatan sehari-harinya. Terima kasih sahabat-sahabat fillah, saya doakan semoga seluruh sahabat fillah yang dihadirkan limpahan rezeki, limpahan nikmat, limpahan ilmu, limpahan hidayah, limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat-sehat terus sahabat-sahabat surgaku.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Muhammad Sofi Al-Khairuddai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.